Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043 dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari metodologi penelitian. Yang pertama, pengertian dari sampel dan populasi. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadikan objek penelitian. Sedangkan sampel adalah subgrup atau subset dari populasi. Dengan adanya sampel penelitian dapat membuat kesimpulan yang bisa menggeneralisasikan populasi yang diinginkan. Pengertian dari desain sampel. Desain sampel merupakan rencana untuk memperoleh sampel dari suatu populasi. Desain sampel mengacu pada teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memilih suatu sampel penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik observasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti oleh peneliti. Yang kedua, ada teknik wawancara, merupakan komunikasi dua arah. Ada 3 jenis wawancara, yaitu wawancara personal, wawancara intercept, dan wawancara telepon. Yang ketiga, ada teknik survei kuesioner, merupakan pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Tujuannya untuk mendapatkan data mengenai opini suatu individu. Yang keempat ada teknik eksperimen, meneliti tentang hubungan kausal atau sebab akibat. Jika variabel bebas diubah-ubah, maka akan berubah juga variabel terikatnya. Dan yang terakhir, teknik dokumentasi. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat desain sampel. Yang pertama, jenis objek yang diteliti. Yang kedua, unit pengambilan sampel. Yang ketiga, daftar sumbernya. Yang keempat, ukuran sampelnya. Yang kelima, parameter yang diinginkan. Yang keenam, kendala pada anggaran. Dan yang ketujuh, prosedur penelitian sampel. Proses dari pengambilan sampel, yaitu merupakan proses di mana peneliti memilih jumlah elemen populasi dengan benar, sehingga peneliti dapat menggeneralisasikan sampel. Tahap pengambilan sampel terdapat 5. Yang pertama, menetapkan populasi. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Yang ketiga, menentukan desain seperti probabilitas dan non-probabilitas. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Dan yang kelima, melaksanakan proses pengambilan sampel. Rules of time dalam penentuan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 merupakan ukuran yang tepat pada kebanyakan riset. Yang kedua, ketika sampel dipecah menjadi subsampel, misalnya pria, wanita, junior atau senior, dan lain-lain, kebutuhan ukuran sampel adalah minimal 30 dari setiap kategori. Yang ketiga, pada riset multivariat, termasuk analisis regresi linear berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih dari jumlah variabel yang diteliti pada riset. Yang keempat, untuk riset eksperimen, keberhasilan riset diperoleh dari jumlah 10-20 sampel. Terakhir, metode dari pengambilan sampel. Terdapat 2 metode pengambilan sampel, yaitu secara probabilitas dan non-probabilitas. Secara probabilitas terdapat 2, yang pertama sampel random, yang kedua kompleks random. Secara non-probabilitas terdapat 2 juga, yang pertama konvensi sampel dan yang kedua purposive sampel. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.